Selamat pagi menjelang siang untuk keluarga Jogja yang mungkin baru saja bertemu. Anang Ninong Minggu masih di Joteng, Mojo, Teng Mriki. Dan kita masih ada di Benteng Vredenburg, area dari titik nol begitu. Yang tadi kalau kita berbicara terkait dengan luasnya berapa, terkait dengan kenapa namanya jadi Benteng Perdamaian. Nah berikut ini nih Mbak Tisa. Saya sebagai visitor nih sekarang nih, saya mau nanya-nanya ke Mbak Tisa. Mbak Tisa sebenarnya kalau pendudukan Belanda, ini berarti jujur, ini miliknya Belanda apa gitu? Dulu sempat, jadi Belanda itu meminta kepada Sultan Hamengkubuwono pertama untuk dibangunkan sebuah benteng pertahanan gitu. Tetapi secara kepemilikan tetap ini bangunan dan tanahnya milik Keraton Yogyakarta gitu. Kemudian akhirnya Belanda kalah, kembali ke Jepang. Ya, ini diambil alih oleh Jepang. Kalau kita flashback dulu, Belanda menggunakan ini sebagai barak. Iya. Bagaimana dengan Jepang? Sama. Fungsinya sama. Dan Jepang berarti di Indonesia sampai tahun 1945. 45 berarti ya, sampai dengan kemerdekaan. Seperti itu ya. Dan akhirnya ini kalau kita cerita nih, ini sebenarnya bangunan yang akhirnya terakuisisi atau diakuisisi oleh bangsa Indonesia. Memang dari awal ini bangunannya kepunyaan bangsa Indonesia sih, iya. Jadi tidak dinasionalisasi ya. Jadi memang dari awal, dari awal bahan pembuatannya, tenaganya itu pun berasal dari keraton gitu. Jadi waktu itu Belanda selaku koloni di Indonesia memberi perintah kepada Sultan untuk dibangunkan sebuah benteng. Jadi karena koloni itu tadi ya. Gitu. Kemudian akhirnya dikelola, tepatnya aku bilangnya bukan dikelola sih, oleh Indonesia, gitu. Tempat ini dijadikan kepemilikan secara utuh sekarang ya. Berarti kan tidak Belanda di sini, tidak Jepang di sini begitu. Ini mulai tahun berapa ya? Sejak awal kemerdekaan. Jadi pada awal kemerdekaan ini berubah fungsi ya, benteng ini menjadi Markas Tentara Keamanan Rakyat. Itu cikal bakalnya TNI sekarang. Iya, itu sejak saat itu benteng ini dikelola oleh TNI. Dan dijadikan apa waktu itu? Cerita sedikit. Iya, dijadikan markas TKR. Iya. Aktivitasnya? Sama seperti pada masa Belanda dan Jepang. Jadi ini dipenuhi dengan tentara-tentara, tapi tentara Indonesia pada waktu itu. Kita baru ngeh, karena kan bangunannya itu juga sejak awal memang difungsikan sebagai dengan fungsi-fungsi militer gitu. Berarti sejak kemerdekaan sudah ada begitu. Dan kemudian katanya nih yang saya baca ini sempat blank, artinya tempat ini sempat tidak terkelola, terbengkalai gitu. Ini berapa lama ya sampai akhirnya terkelola secara resmi oleh negara Indonesia? Jadi pada awal Orde Baru sempat ini menjadi tempat penahanan bagi para terduga komunis gitu. Nah itu beberapa saat, tidak lama, tapi setelah itu sampai dengan tahun 1987 itu baru dipugar kembali gitu. Berarti pemugaran sebenarnya 87 80-an. 80-an ya. 87 baru ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dan kemudian dibuka sebagai museum. Gitu. Berarti museum sekali lagi catatannya tahun 87. 87. Ya. Inilah miliknya Yogyakarta. Iya. Kalau kita berbicara tentang blok ya, ini luasnya kan tadi 46 ribuan begitu. Ini berapa blok ya untuk bangunannya? Jadi ada sekitar 28 bangunan. 28 bangunan? Iya, bagi yang besar maupun yang kecil ya. Ada segitu. Dan bangunan itu menariknya juga bagian dari koleksi museum. Justru itu masterpiece-nya. Jadi terlepas dari kita punya ruang pameran diorama 1 sampai 4, bangunannya sendiri juga merupakan koleksi yang bisa dikunjungi, dilihat, dipelajari gitu. Karena kan unik ya, ini ada bangunan Belanda di tengah kota Yogyakarta dan itu mempunyai sejarah yang panjang yang menarik gitu. Jadi maka dari itu ini juga merupakan koleksi milik Museum Benteng Vredenburg. Kita baru ngerti tuh, ya kan? Keluarga Jogja saat ini saya dengan Mbak Tisa ini ada di selasar dari diorama 1, betul ya? Ya, betul. Pertanyaan saya sebenarnya adalah terkait dengan warna nih. Kalau pernah datang ke sini, jendelanya gede, tinggi, warnanya abu-abu. Kemudian krem untuk dindingnya begitu. Dan bahkan kalau kita bilang terkait dengan penutup dari selasar yang atas begitu, ini juga masih pakai kayu ya. Iya.
dan sangat kuno banget begitu. Sebenarnya aslikah gitu pertanyaan dari saya? Kalau bahannya sekarang itu udah nggak asli ya, tetapi kita usahakan semaksimal mungkin untuk menggunakan bahan yang sama dengan bahan aslinya dulu gitu. Jadi seperti yang tadi disinggung bahwa benteng ini sempat mengalami masa kelam, terbengkalai maksudnya gitu. Itu kayunya copot, pintunya nggak ada. Nah, tapi kita ada penelitian, pengkajian. Jadi kita ketika membangun kembali, ketika memugar itu menggunakan bahan seperti aslinya. Karena ini adalah bangunan cagar budaya ya, yang dilindungi, yang harus dilestarikan begitu. Ini yang menjadi gambaran ya. Jadi kalau penanya apakah ini asli, sudah tidak asli sebenarnya. Cuma memang dibikin semirip mungkin gitu ya. Tapi arsitekturnya masih mempertahankan yang lama. Tuh, gitu. Kan, jadi ya seperti ini gambarnya dulu gitu. Mungkin sekarang lebih bersih ya. Iya. Oh iya, saya sempat membaca juga informasi terkait dengan Benteng Frederiksberg. Aktivitasnya tuh ternyata tidak cuma satu nih. Visit mengunjungi dari Durama 1 ke 4 gitu. Ternyata banyak kegiatan di sini ya. Iya. Iya. Info dong ke kita gitu. Informasinya apa aja gitu kegiatannya. Jadi selama pandemi ini kita walaupun tutup ya selama hampir setahun ini, tetapi kita membuka layanan daring. Jadi kita ada visual tour. Itu kita melayani tiap hari dari Senin sampai Minggu kita melayani visual tour. Jadi pengunjung cukup dengan menghubungi pihak benteng, nanti akan kita balas. Lalu kita akan melayani kunjungan secara daring kepada mereka. Gitu. Lalu kita tetap ada pameran ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja saat ini bersifat daring juga. Gitu. Lalu kita juga ada bagi teman-teman yang pengen tahu lebih dalam tentang Benteng Frederiksberg, kita ada kegiatan namanya Jelajah Museum. Jelajah Museum? Itu seperti apa kegiatannya mungkin? Jadi kita mempersilahkan 100 orang peserta untuk datang ke museum, itu berdasarkan, itu ada pendaftarannya. Dan itu sangat cepat sekali karena kita dalam waktu 2 jam itu sudah kita menolak 200 calon peserta. SMP, SMA atau bebas, iya. Tapi kebanyakan para mahasiswa ya yang mendaftar. Jadi mereka nanti akan ditemani untuk berkeliling sebentar, lalu nanti mereka dibentuk dalam grup-grup kecil, lalu mereka akan diberikan games, gitu. Nanti mereka akan berlomba memecahkan teka-teki yang ada di dalam Benteng Frederiksberg ini. Lalu nanti di segmen akhir ada diskusi tentang sejarah. Lalu nanti juga ada kesenian. Jadi biasanya kita menghadirkan bintang tamu gitu. Kemarin bintang tamunya siapa mungkin ada? Kemarin ada seorang YouTuber juga selebgram. Mungkin teman-teman sahabat museum tahu ya. Namanya Woro Widowati. Itu yang kemarin. Magelang ya? Yang sering mengcover lagu-lagu. Itu bisa menjadi tamu kita di besok rolasan Roke. Setelah ini kan ada. Saya lupa ya. Oke, Mbak Tisa, kita terkait dengan aktivitas yang sekarang di tengah pandemi ini. Saya sebenarnya pengen menanyakan begitu. Apakah pengunjung itu sekarang boleh masuk? Boleh menyentuh? Boleh berinteraksi langsung dengan koleksi museum? Atau ada aturan khusus kah begitu? Dibatasi sangat ketat dengan protokol kesehatan. Nah, tapi memang dari dulu kita memang para pengunjung itu tidak boleh menyentuh koleksi ya. Tadi teman saya menyentuh itu berarti gimana sih? Oh, disuruh bayar berarti ya. Apalagi sekarang memang sangat ketat ya, memang tidak boleh menyentuh dan pengunjung juga dibatasi waktunya ketika berkunjung, maksimal hanya 1 jam di dalam ruang pameran. Kalau selebihnya jumlah? Jumlahnya jumlahnya itu maksimal sehari itu hanya 200 pengunjung. Setelah itu mohon maaf begitu ya berarti ya. Pengunjung boleh menghabiskan waktu di luar ruang pameran. Masih bisa menikmati keindahan bangunan di luar pameran. Jadi bangunan bentengnya, pemandangannya gitu masih bisa. Protokol kesehatan yang dilakukan gitu, apakah nanti ada pengukuran suhu seperti kita di hotel, seperti itu, terus suhu maksimalnya berapa gitu? Ada, jadi ketika pertama kali masuk itu sudah diukur oleh petugas keamanan. Sebelumnya harus cuci tangan dulu, lalu diukur suhunya dan wajib juga memakai masker. Gitu. Dan suhu maksimal yang kita yang sekarang ditetapkan gitu? 37,3. 37,3. Jadi buat yang merasa kepanasan terus nanti jadi 39,8 skala Richter.
Itu mungkin mungkin belum boleh masuk ya, transit dulu, baru nanti dicek lagi. Berikut ini Mbak Tisa, sebenarnya kita punya Vox Pop, jadi kita sudah sempat jalan-jalan, kita menanyakan terkait dengan sebenarnya mereka itu kalau datang ke Museum Benteng Fredericksburg itu melihat apa. Mereka bilang itu unik-uniknya di mana gitu kan ya. Nanti kita tanggapi ya. Jangan kemana-mana, tetap aja di Jok Teng, Mojok Teng Mriki, Sang Aji TV Jogja.